Ayahku adalah dewa perang. Bab 323. Li Rumeng tersenyum pahit, tentu saja tidak, tapi hal seperti ini tidak bisa dihindari. Lebih baik segera diatasi. Rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Namun, sepertinya, saat dia mengatakan ini, dia memiliki keinginan yang tertekan. Tidak peduli apa akhirnya, aku pasti tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Mungkin besok aku harus mencari rumah. Aku tidak tahu di mana aku bisa menemukan rumah sewa yang bagus dan murah seperti itu. Kian-Kian mengalihkan pandangannya dari kartun yang bagus itu, penasaran. Li Rumeng bertanya, Bibi Rumeng, apakah kamu akan menyalahkan ayahku? Li Rumeng segera menggelengkan kepalanya, tidak. Dengan sangat tegas. Guan Qianjun tersenyum, pertama, Zhang Mazi tidak akan pernah membawa siapapun menyusahkan kami. Kedua, kamu dapat terus tinggal di sini, tidak ada yang berani mempermalukanmu. Ketiga, dia berhenti sejenak, dia melihat lebih dalam pada Li Rumeng, tetapi kamu tidak cocok untuk tinggal di sini lagi. Li Rumeng tertegun, mengapa? Karena, Guan Qianjun berkata dengan penuh arti, kamu harus menjadi aktor yang hebat. Jika kamu bisa mendapatkan semua jenis paket, kamu pasti tidak bisa tinggal di tempat seperti ini lagi, setidaknya harus apartemen mewah. Li Rumeng melotot, Guan Qianjun, kamu terlalu banyak berpikir. Guan Qianjun tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya melihat ke bawah pada dua pesan kaku yang segera dikirim. Yang pertama tentu saja adalah laporan Qi Kunlun, dan Zhang Mazi dihukum berat. Yang kedua adalah informasi transfer bank, yang berjumlah 20 juta, dengan pesan dari Shen Feixue. Lao Guan, terlepas dari sebelumnya apapun yang terjadi, tidak peduli apakah Anda menemukan seseorang untuk memukuli orang tua saya atau tidak, menurut saya 20 juta itu harus digunakan untuk memulai bisnis Anda sendiri. Kontradiksi adalah kontradiksi, saya harap Anda baik-baik saja. Jaga Kian-Kian dan jangan biarkan dia menderita. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. Ia akhirnya memutuskan untuk membuka perusahaan film dan televisi. Keputusan ini tidak sulit, ini hanya soal kesenangan. Seorang gadis yang dulunya sangat baik padanya mengalami mimpi yang begitu keras kepala, jadi bagaimana jika dia membantunya? Li Rumeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu lagi, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara perempuan saya yang sombong. Guan Qianjun berkata dengan ringan, pergi dan lihatlah. Tidak. Li Rumeng berkata dengan tegas, biarkan dia merenungkannya. Di tangga yang gelap, Li Ruyue menjadi semakin dingin. Dia memeluk dirinya sendiri erat-erat, meremas kaki panjangnya dengan erat, berusaha menghangatkan dirinya. Tapi dia hampir menangis. Zhang Mazi, idiot. Kenapa kamu belum datang ke sini? Apakah butuh waktu lama untuk menemukan beberapa orang untuk menghajar bajingan itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya dan menelepon, tapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Bersin, bersin. Li Ruyue mendengus beberapa kali. Saya menyekanya di hidung saya dan lendirnya keluar. Dingin sekali. Di dalam kamar. Guan Qianjun sekali lagi mengkonfirmasi dengan Li Rumeng bahwa dia akan pergi ke pertemuan casting untuk I'm So Rich besok, yang terakhir juga memutuskan bahwa tidak ada salahnya untuk mencobanya. Anggap saja sebagai pelatihan. Kemudian Guan Qianjun mengajak putrinya tidur di kamarnya. Li Rumeng tidur di kamar adiknya. Dia mandi, keluar dari kamar mandi, melihat ke pintu, dan mau tidak mau berjalan dan membukanya. Aku masih mengkhawatirkan adikku. Sebuah pintu di sebelahnya terbuka, dan Guan Qianjun keluar. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu akan memanggil adikmu kembali? Li Rumeng segera menutup pintu. Dia berkata, tidak, saya hanya ingin melihat apakah pintunya ditutup. Jika tidak, jika Zhang Mazi tiba-tiba membawa seseorang ke sini, apa yang harus saya lakukan jika dia mendobrak masuk? Tutup pintunya. Butuh beberapa waktu baginya untuk mendobrak masuk. Kita bisa bersiap. Guan Qianjun berjalan menuju kamar mandi dan berkata dengan santai, tidak apa-apa, letakkan dia. Kamu dapat meneleponnya kembali. Adapun Zhang Mazi, saya sudah mengatakan bahwa dia tidak akan datang lagi. Lain kali Anda bertemu. Saat dia melihat Anda, dia akan seperti anjing yang bertemu tuannya. Li Rumeng, Dia tidak bisa menahan diri untuk tetap berkata, Qianjun, aku tahu kamu kuat, jadi meskipun Zhang Mazi membawa seseorang ke sini, aku tidak akan terlalu khawatir, tapi kamu bahkan tidak melakukan apapun untuk jelaskan, bisakah kamu mengubahnya menjadi anjing? Guan Qianjun tersenyum tipis, dan menutup pintu kamar mandi. Mendengar suara benturan dari dalam, wajah Li Rumeng tiba-tiba memerah. Jantungnya berdetak seperti drum.
Menyentuh wajahnya, dia bergumam, memang benar. Wajahku panas sekali. Dia melihat ke pintu yang tertutup dan mendengus, Li Ruyue, aku tidak akan kembali untuk mencarimu dan membiarkanmu belajar pelajaran. Zhang Mazi, brengsek, kenapa kamu belum datang? Apakah kamu masih ingin mengalahkan Guan Qianjun? Apakah kamu benar-benar menunda-nunda? Cepatlah. Aku hampir mati kedinginan. Di tangga yang gelap, Li Ruyue tidak hanya memeluk dirinya sendiri dengan erat, tetapi juga meringkuk seperti lobster yang dimasak. Bersin, bersin, bersin. Tiba-tiba terdengar bersin yang sangat keras, dan lendir dari hidung terlempar sejauh 3 atau 4 meter. Hal ini mengakibatkan dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi keesokan paginya, dan ketika dia harus kembali ke rumah, wajahnya tertutup abu-abu dan kedua lingkaran hitamnya hampir jatuh ke tanah. Li Rumeng terkejut saat melihatnya. Guan Qianjun dan Qian semuanya bangun dan sedang berlatih di ruang tamu. Melihat Li Ruyue menjadi seperti itu, dia tersenyum dan berkata, aku bersenang-senang tadi malam. Li Ruyue sangat marah sehingga dia tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan keras, jangan biarkan aku bangga. Jangan berpikir bahwa kamu aman karena Zhang Mazi tidak datang untuk menyelesaikan masalah denganmu tadi malam. Mungkin, Zhang Mazi memiliki banyak orang dengan dia sekarang. Masuk, kamu akan masuk angin. Li Rumeng menyentuh keningnya, sayangku, kamu demam. Li Ruyue hampir menangis dan mengutuk Guan Qianjun lagi, mengatakan bahwa Zhang Mazi akan segera memukulinya sampai mati. Guan Qianjun berkata dengan tenang, seekor semut telah lama diinjak-injak sampai mati. Dia tidak akan pernah berani menggangguku. Li Ruyue mencibir dan bergegas kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Guan Qianjun memandang Li Rumeng, kamu bersih-bersih, ayo keluar untuk sarapan. Setelah makan, aku akan membawamu ke lokasi syuting, aku sangat kaya. Pemeran utama wanita pasti milikmu. Li Rumeng, hah. Kamar sebelah tiba-tiba terbuka. Kepala Li Ruyue dan separuh bahu putihnya mengintip dari pintu, dan dia berkata dengan nada menghina, kakak, kamu ingin pergi ke lokasi syuting dengan si idiot ini. Kamu bodoh, jangan tertipu olehnya. Kru macam apa itu? Itu menginvestasikan ratusan juta dan mempekerjakan sutradara terkenal. Pemeran utama wanitanya sudah dipastikan adalah Pan Xiaxia, bintang nomor 1 kami di kota Yunhai. Dia memiliki payudara besar. Saat dia mengatakan ini, dia berimprovisasi. Membuka tangannya dan bergerak maju. Panel pintu terbuka secara tidak sengaja, dan lebih banyak lagi tubuhnya yang muncul. Bahkan tidak mengenakan pakaian apapun. Ini. Guan Qianjun menutup matanya, memalukan sekali. Li Ruyue juga tiba-tiba tersipu. Dia segera bersembunyi di balik pintu dan berteriak dengan gigi terkatup, Guan, kamu sangat tidak tahu malu, kamu. Lihat payudaraku. Guan Qianjun, hah. Li Rumeng mengerutkan kening dan berkata, Ruyue, bisakah kamu bersikap sopan? Apakah Qianjun membuka pintu untuk melihatmu tanpa mengenakan pakaian apapun? Dan secara besar-besaran. Aku. Li Ruyue sangat marah, dia mengertakkan gigi dan berkata, ngomong-ngomong, saudari, aku belum selesai bicara, lupakan bandaramu. Pemeran utama wanita nomor 1 seperti Pan Xiaxia, semuanya sia-sia. Kamu benar-benar bodoh, apakah kamu mendengarkan dorongan Guan Qianjun? Mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia bisa naik ke surga? Bab 324. Qian berteriak tidak yakin, hei, tolong bicaralah, Ham. Ayahku berkata bahwa aku bisa menjadikan Bibi Rumeng sebagai pemeran utama wanita nomor 1, jadi aku pasti bisa melakukannya. Ayahku sangat kuat. Apakah matamu hanya sebuah celah? Kamu meremehkanku. Di dalam rumah. Li Ruyue terus mencibir, oke, biarkan ayahmu yang menyebalkan mencarikan pemeran utama wanita untuk adikku. Apalagi, aku sangat kaya, meskipun itu film kecil dengan investasi ratusan ribu, adikku bisa menjadi perempuan memimpin. Aku akan berlutut dan menjilat ayahmu mulai sekarang. Juga, Kak, jangan lihat karakter moralmu sendiri. Apakah kamu punya kualitas untuk menjadi pemeran utama wanita? Kalau kamu diberi peran kecil, itu akan setinggi langit-langit. Li Rumeng menunduk untuk menyembunyikan kesedihannya. Qian berkata dengan keras, Bibi Ruyue, jika ayahku bisa membuat Bibi Rumeng melakukan itu. Pemeran utama wanita dalam, aku sangat kaya, maka kamu bisa mencuci pakaianku untukku mulai sekarang. Haha. Li Ruyue tidak ragu-ragu, saya tidak hanya mencuci pakaiannya, tetapi saya juga mencuci kakinya. Ingin bersaing dengan bintang besar Pan Xiaxia untuk mendapatkan pemeran utama wanita. Sungguh mimpi yang bodoh.
Beri adikku 10.000 tahun. Dia juga tidak bisa melakukan itu. Aku akan membuat diriku kelaparan sampai mati setelah menghabiskan seluruh hidupku sebagai pekerja paruh waktu dalam penampilan grup. Cukup, Li Ruyue. Li Rumeng berteriak keras, tidak peduli apa, akulah yang menggunakan uang dari tambahanku untuk mendukungmu dan membantumu kuliah. Ya, aku tidak berguna. Saya bisa mendapatkan hingga 3 hingga 4.000 yuan sebulan. Tetapi saya makan 2 kali dari sekotak bekal. Saya belum membeli baju baru selama setahun. Saya harus menanggung penyakit ini sendirian, dan saya tidak tega pergi ke toko obat untuk menjual 2 pil. Jika saya tidak punya uang, saya pergi ke lokasi konstruksi untuk bekerja. Semua uang diberikan kepada Anda. Kamu terlalu meremehkan kakakmu, ya. Ledakan. Li Ruyue membanting pintu hingga tertutup. Wajah Li Rumeng sudah berlinang air mata. Qian memeluk salah satu kakinya yang panjang dan mengguncangnya dengan lembut, "Bibi Rumeng, tolong jangan menangis. Jika kamu sedih, aku akan membiarkanmu memikirkan betapa menyedihkannya ibuku. Dia meninggal dengan sangat tidak adil. Dibandingkan dengan ini, menurutku bagus kalau kamu masih hidup. Masih ada harapan." Saat dia mengatakan ini, Qian juga sedikit tersedak. Li Rumeng menjemput Qian. Dia menatap Guan Qianjun dengan mantap. "Qianjun, ayo pergi. Pergi ke pertemuan casting. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan peran pendukung, apalagi pemeran utama wanita, kamu tetap harus pergi. Jika kamu punya mimpi, kamu harus bertindak. Jika kamu bertindak, kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi jika kamu tidak bertindak, saya hanya bisa membuat ikan asin." Guan Qianjun tersenyum tipis, "Kamu tidak bisa menjadi ikan asin, kamu bisa menjadi putri duyung yang sangat cantik dan kuat." 3 orang keluar. Suara Li Ruyue yang penuh penghinaan juga terdengar di dalam ruangan. "Kak, kamu benar-benar suka mempermalukan dirimu sendiri. Bintang besar seperti Pan Sixia, kamu bahkan tidak bisa menandingi salah satu jari kakinya. Aku tidak tahu seberapa tinggi dunia ini, kenapa kamu tidak bisa mencari pekerjaan saja? Lebih baik bekerja di pabrik daripada menjadi pekerja tambahan." Tentu saja, tidak ada yang menanggapinya. Li Ruyue bergumam dengan keras, "Sialan Guan Qianjun. Kaulah yang membuat kakakku terobsesi dan menyebabkan saudara perempuan kita berselisih. Kamu seperti tikus kotor. Tidak. Kamu bahkan tidak lebih baik dari tikus, kamu hanyalah kotoran tikus." Kakakku benar-benar bodoh. Aku percaya padamu, sungguh. Jika kamu bisa menjadikannya gadis nomor 1, meskipun dia gadis nomor 2, gadis ketiga, gadis keempat, aku akan mencuci kakimu setiap hari. Saat ini, dia baru saja melepas baju tidurnya dan tidak mengenakan apapun. Ketika dia melihat ke bawah, dia merasa marah lagi. Sial, payudara bibiku belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Aku benar-benar ingin mencungkil matamu. Dia terlihat sangat bagus. Tapi seekor anjing melihatnya lebih dulu. Aku sangat marah. Dia bergumam, itu benar-benar mengasihani diri sendiri. Dia mengenakan pakaiannya, berbaring di jendela dan melihat keluar. Tepat pada waktunya untuk melihat Guan Qianjun dan Li Rumeng berjalan keluar di pintu masuk komunitas. Lalu, dia terkejut. Gerbang komunitas. Beberapa orang muncul, dan pemimpinnya adalah Zhang Mazi. Tetapi, apa yang terjadi dengan Zhang Mazi? Duduk di kursi roda dengan perban di sekujur tubuh. Sepertinya dia terluka parah. Di belakangnya ada beberapa pemuda dengan punggung kuat dan punggung kokoh. Li Ruyue sedikit bingung, tapi dia dengan cepat menemukan jawabannya dan memahaminya. Meskipun Zhang Mazi ini adalah sosok nomor 1 di jalan, dia juga memiliki banyak musuh yang memperebutkan beberapa wilayah sepanjang hari. Mungkin kemarin, dia keluar untuk meminta seseorang menangani Guan Qianjun, dan dia kebetulan bertemu musuh yang ingin membalas dendam, jadi dia mulai bertarung. Secara tidak sengaja, Zhang Mazi dipukuli seperti ini. Itu sebabnya dia tidak datang ke Guan Qianjun untuk membalas dendam tadi malam, dan dia masih terlihat seperti ini sampai sekarang. Li Ruyue mengagumi kemampuan penalaran logisnya. "Guan Qianjun, kamu benar-benar beruntung tadi malam. Zhang Mazi kebetulan terluka, dan dia tidak punya waktu untuk menidurimu. Sekarang kamu sudah selesai. Zhang Mazi pasti akan membalas, ditambah lagi dia terluka, jadi dia tidak boleh marah. Aku juga melihatmu dan kakakku berhubungan, kamu sudah mati. Beberapa anak laki-laki di belakangnya sudah cukup untuk memukul kepalamu. Patahkan tanganmu. Patahkan kakimu. Cungkil matamu saat melihat payudaraku, hehe. Kamu mati." Dan bocah cilik itu,
siapa yang memintamu mencari ayah bajingan? Kamu pantas dipukuli juga. Sungguh. Tanda seru. Tepat di gerbang komunitas. Zhang Mazi memutar kursi rodanya dan berhenti di depan Guan Qianjun. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun, sepertinya mengutuk sesuatu dengan marah, dan segera melambaikan tangannya, dan beberapa pria seperti serigala dan harimau bergegas ke arahnya. Seolah-olah disihir, dia mengeluarkan beberapa tongkat baseball dan menjatuhkan Guan Qianjun ke tanah dengan 3 pukulan. Dia dipukuli hingga kepalanya berdarah. Li Rumeng mencoba menghentikannya, tetapi ditepis. Qian bergegas menyelamatkan ayahnya, tetapi diusir oleh seorang pria bertubuh besar dan jatuh ke tanah tidak dapat bangun. Li Ruyue terkikik, menyebabkan ribuan pohon pir bermekaran. Guan Qianjun, beraninya kamu mengatakan bahwa Zhang Mazi tidak berani merepotkanmu lagi, aku akan membunuhmu. Kamu sudah selesai. Kamu bahkan membuatku tidur di tangga sepanjang malam dan masuk angin. Zhang Mazi, pukul dia sampai mati. Li Ruyue sangat gembira hingga dia hampir melompat. Tubuhnya sangat berat, kepalanya terasa seperti ada batu besar yang dimasukkan ke dalam kepalanya, dan kakinya terasa seperti menginjak kapas. Sepertinya tidak ada yang salah. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba melebar, wajahnya penuh keheranan. Ini. Dia segera mengusap matanya dan melihat keluar jendela lagi. Apa yang terjadi? Adegan yang baru saja saya lihat saat Zhang Mazi meminta seseorang untuk memukul Guan Qianjun benar-benar menghilang. Zhang Mazi memang memutar kursi rodanya dan mendatangi Guan Qianjun. Tapi dia tiba-tiba turun dari kursi roda dan berusaha keras untuk berlutut. Sepertinya kamu masih memohon ampun. Guan Qianjun mengabaikannya dan berjalan bersama Li Rumeng dan Qian. Zhang Mazi masih berlutut dan memutar tubuhnya kesakitan, dan terus bersujud ke punggung Guan Qianjun dan memohon belas kasihan. Saat ini, hati Li Ruyue benar-benar dipenuhi guntur. Tidak. Itu adalah suara jutaan kuda rumput dan lumpur yang terinjak-injak. Bersambung.